Oke, saya ulangi lagi untuk menghitung nilai S. Rumusnya adalah akar N1 min 1, di mana tadi N1-nya adalah nilai 10, dikurangi 1 yaitu 9, kemudian S1 kuadrat yaitu 1,0667 ditambah N2 10 dikurangi 1, S2 kuadratnya 0,7667 dibagi N1 10, N2 10 dikurangi 2 yaitu 10 tambah 10 20 dikurangi 2 18. Hasilnya adalah akar 0,9167. Jadi nilai S adalah 0,9574. Bagaimana dengan nilai T hitungnya? Rumus dari T hitung yaitu X1 X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S kali akar dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 dalam kurung. Kemudian X1 akar, mohon maaf, rata-rata X1-nya adalah 5,8 dikurangi rata-rata dari X2-nya adalah 3,9 dibagi nilai S-nya tadi adalah 0,9574. 0,9574 dikali akar 1 dibagi N1-nya 10 ditambah 1 dibagi N2-nya juga 10. Kemudian T hitung adalah 5,8 dikurangi 3,9 yaitu 1,9. Ini nilainya saling tumpang tindih jadi agak kelihatan mungkin. Dibagi 0,957 dikali akar 1 per 10 ditambah 1 per 10. Jatuhnya adalah 0,4282. Hasil T hitungnya adalah 4,437. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan nilai T hitung, maka selanjutnya kita cari nilai T tabel. Untuk mendapatkan nilai T tabel, kita harus menentukan alfanya. Tadi kita sudah menentukan nilai alfa adalah 0,05. Yang kita lihat adalah pada tabel two-tail. Jadi bukan 0,05 yang sini, yang one tail, tetapi 0,05 yang two-tail. Kenapa two-tail? Karena pada penelitian kali ini kita masih belum tahu arah kemana tujuannya. Apakah judulnya tadi negatif atau positif, kita masih belum tahu. Jadi kita menggunakan uji dua arah atau dua pihak, yaitu two-tail test. Maka dari itu yang di blok kuning ini adalah yang alfanya 0,05. Setelah kita mendapatkan nilai alfa, kita lihat nilai DK-nya atau DF-nya tadi, derajat kebebasan atau degree of freedom. Tadi rumusnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2, yaitu 10 tambah 10, 20, dikurangi 2, yaitu hasilnya adalah 18. Alfa 0,05, DF 18, maka didapatkan T tabelnya yaitu 2,101. Kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Hasilnya yaitu tadi nilai T tabelnya 2,101, T tabelnya adalah 4,437. Menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya H0 ditolak atau HA diterima. Yaitu kesimpulannya adalah ada perbedaan secara signifikan antara lama sembuh luka antara yang diberikan obat betadin dengan yang diberikan obat NaCl. Apakah hasil ini sama dengan hasil SPSS? Mari kita buktikan sama-sama. Silakan Anda nanti membuka aplikasi SPSS yang telah Anda install, kemudian kita ikuti bersama bagaimana cara melakukan uji SPSS dengan uji statistik independen t-test. Penyelesaiannya, tentukan nilai alfa tadi 5% atau 0,05 sudah. Kemudian silakan Anda buka program SPSS. Kemudian yang diklik adalah bagian variable view. Klik variable view. Kemudian tulis di sini pada kolom name lama sembuh. Di sini tidak bisa dispasi, tetapi dikasih underscore. Lama underscore sembuh. Kemudian di type, ini dituliskan numerik. Width ini adalah lebar kolom, 8 sudah cukup. Desimalnya 0 saja, karena lama sembuhnya tadi dalam hari, tidak ada koma. Value-nya non.
kemudian missing juga non, kolomnya ini juga lebarnya tadi 8 dan cukup, measure atau pengukurannya scale karena dalam bentuk numerik. Selanjutnya kita tulis jenis obat, begitu juga jenis obat nanti juga numerik, kemudian ini sama, desimalnya juga 0, kemudian value-nya nanti kita tuliskan, kita masukkan kodenya, karena kita tadi memberikan kode di mana kode 0 itu untuk betadine, kemudian kode 1 adalah NaCl. Jadi kita klik value, kemudian akan muncul value label seperti ini tampilannya. Di value kita tuliskan 0, label dituliskan betadine, kemudian di add. Kemudian value 1, labelnya NaCl, kemudian di add kembali. Selanjutnya adalah OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. 0 betadine, nanti satunya adalah NaCl. Ini non, 8, right, measure-nya juga scale. Setelah kita tuliskan di variabel view, maka kita beralih ke data view. Kita klik data view. Setelah kita klik data view, maka kita dapatkan tampilan seperti ini. Ada lama sembuh, ada jenis obat. Setelah itu kita input datanya. Sudah ada kolom lama sembuh, kolom jenis obat, kita input datanya tadi. Ada 20 responden, di mana 10 responden diberikan perlakuan untuk diberikan obat betadine dan 10 responden diberikan obat NaCl. Ini tadi sesuai dengan kolom yang di slide sebelumnya, ada 5, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini untuk lama sembuh. Nah, untuk mengetahui apakah tadi sudah sesuai value-nya, 0 itu betadine, 1 itu NaCl, kita bisa melakukan klik simbol ini. Jadi ada A dan 1. Ini adalah simbol untuk menentukan dari kode menjadi dalam bentuk kategori. Kode angka ke bentuk kategori. Kita coba klik. Nah, seperti ini tampilannya. Betadine tadinya cuma 0000 dan 111 menjadi betadine dan NaCl. Dengan mengklik tanda ini. Ini berarti sudah benar value-nya. Selanjutnya, kita lakukan pengujian, yaitu klik analyze, compare mean karena kita mau melakukan uji beda, kemudian kita klik independent sample t-test karena kita melakukan uji independent sample t-test. Klik. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, tabel seperti ini. Nanti di sini akan muncul lama sembuh dan jenis obat. Lama sembuh, diklik di sini, di tes variabel, masuk ke kolom tes variabel, lama sembuh di tes variabel. Sedangkan untuk jenis obat, kita klik, kita masukkan ke grouping variabel. Setelah itu, kita klik define group. Setelah define group diklik, akan muncul tampilan ini. Grup 1 adalah 0, tadi kode 0 adalah betadine. Grup 2, kodenya 1, yaitu NaCl. Kemudian, kita define, klik continue, OK. Jadi saya ulangi lagi, setelah tadi ini, klik continue, kemudian munculnya seperti ini. Jenis obat dalam kurung 0 dan 1, setelah tadi dimasukkan di grouping define group. Kemudian klik OK. Outputnya akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil yang akan tampak sebagai berikut. Ini grup statistik. Kita lihat. Di sini lama sembuh untuk betadine rata-ratanya adalah 5,8 hari. Sama ya dengan penghitungan manual tadi. Untuk, mohon maaf ini nebensitin ini maksudnya adalah NaCl. Ini tadi 3,90. Sama hasilnya juga. Hasil statistik menggunakan SPSS menunjukkan nilai mean atau rata-rata sama dengan penghitungan manual. Oke, kita lihat di sini hasilnya untuk independent sample test. Kita lihat di sini ada 11 test. 11 test ini adalah untuk menguji homogeneity varian atau homogen tidaknya suatu data. Di sini tertulis atau signifikansi adalah 0,588. Hasil uji homogenitas varian dengan p-value 0,588 lebih dari alfa 0,05. Artinya variannya yaitu homogen. Jadi sudah bisa atau syarat asumsi uji T-nya terpenuhi.
karena variannya sudah homogen. Kemudian hasil T-nya, uji T-nya 4,437, sama juga dengan hasil penghitungan manual tadi. DF-nya 18. Kemudian 18 ini kita dapatkan dari N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1-nya 10 ditambah N2-nya 10 dikurangi 2, hasilnya 18. Sama juga dengan hasil penghitungan manual. Kemudian sig to tell, ini adalah signifikansi kutelnya atau p-value dari uji independent t-test. Hasilnya adalah 0,0000. Untuk mean difference atau beda rata-rata, hasilnya adalah 1,9. Ini juga sesuai juga dengan hasil penghitungan manual. Dari mana? Yaitu rata-ratanya tadi 5,8. Rata-rata X1 5,8 dikurangi rata-rata X2 3,9. Hasilnya adalah 1,9. Jadi sesuai dengan hasil SPSS dengan cara manual. Kemudian untuk confidence interval 95%, angkanya lowernya adalah 1 sampai dengan uppernya 2,8. Jadi intervalnya 1 sampai 2,8. Kedua angka ini di atas angka 1. Jadi otomatis confidence intervalnya juga signifikan. Kita lihat di sini penjelasannya, hasil uji homogenitas variannya homogen, DF-nya 18 sama dengan penghitungan manual, kemudian beda rata-rata atau mean difference-nya juga sama dengan hasil penghitungan manual. Kemudian pengambilan keputusan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin pada saat konsep statistik inferensial, kita bisa menggunakan 3 cara, di mana pengambilan keputusan dengan 3 cara ini juga hasilnya pasti sama, saling berkaitan dan tidak mungkin berkebalikan, selaras hasilnya. Yaitu kita lihat dari p-value-nya, p-value adalah 0,000. Jika p-value kurang dari alfa, artinya H0 ditolak. Nah, kita di sini lihat H0 ditolak. Apakah iya benar dari angka T hitung H0 juga ditolak? Kita lihat. T hitungnya 4,437, T tabelnya tadi 2,101. H0 juga ditolak. Sama hasilnya. Kemudian dari confidence interval antara 1 sampai 2,800. Angka intervalnya dalam kurung di atas nilai 1. Sama juga hasilnya, selaras antara pengambilan keputusan pertama, kedua, dan ketiga, yaitu H0 ditolak. Artinya apa? Ada perbedaan secara signifikan antara lama sembuh luka yang diberi obat betadin dengan yang diberikan NaCl. Nah, jadi hasil penghitungan manual tadi sudah sama dengan hasil penghitungan secara SPSS. Nah, selanjutnya Anda sudah mempelajari tadi materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya adalah Anda mengerjakan kasus praktikumnya. Ini adalah kasus praktikum yang pertama adalah seorang perekam medis ingin mengetahui apakah ada perbedaan kelengkapan pengisian berkas rekam medis pada unit rawat jalan dengan unit rawat inap pada periode 10 tahun terakhir. Ini tabelnya. Silahkan nanti dilakukan penghitungan secara manual dengan menggunakan program SPSS. Begitu juga dengan praktikum yang kedua. Jadi silakan nanti mengerjakan 2 kasus dengan tugas yang sama, yaitu penghitungan secara manual dan secara SPSS. Buat PPT-nya seperti yang saya contohkan tadi, begitu juga dengan alur-alur SPSS-nya seperti apa dan hasilnya seperti apa, serta pengambilan keputusan. Diharapkan nanti hasil dari secara manual dengan SPSS harus sama. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Tetap jaga kesehatan, selalu disiplin dengan protokol kesehatan, dan belajar dengan rajin. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.